Ada kelompok Egy Sujana CS yang mengatakan happy, happy, happy. Tapi dalam mereka menyampaikan bilang happy, 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 kok mukanya muram kan? Ya, ketika Pak Jokowi melaporkan kelompok mereka, pujaan hati mereka ke Polda Metro Jaya, mereka seketika membuat sebuah konferensi pers yang persnya mereka itu aja. Ya, mereka aja yang konferensi pers ya. Kemudian mengatakan bahwa kami happy New Year. Tapi mukanya murung semua. Harusnya happy kan, harus happy ya. Kami happy tapi muka murung. Tapi kita coba akan membahas itu teman-teman ya. Kita coba akan membahas itu sambil kita lihat komentar netizen seperti apa. Kita baca komentar netizen ya. Oke, kita lihat dulu cuplikan videonya. Konteks. Sebentar aku tampilkan dulu ya. Lucu kali mereka ini ya. Kata Ciris pun bula lucu kali kalian. Dalam konteks dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy, blessing. Tapi mukanya murung-murung. Artinya Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya. Iya. Cocok. Itu logika sederhana. Cocok. Jadi jangan pikir kita ketakutan. Oi. Happy. Jadi karena happy, gimana sih orang happy? Bahagia gitu loh. Juga Kurnia. Ya karena mungkin mereka hidupnya nggak happy ya. Sampai nggak tahu bagaimana hidup happy. Pakai nanya bagaimana sih happy itu. Coba kita ulang lagi teman-teman. Kalau gitu bubula gue ini kenapa gue? Bahagia gitu loh. Jadi karena happy, gimana sih orang happy? Maigi, oi, Maigi, oi. Bagaimana sih orang happy? Ini loh, aku udah menunjukkan bagaimana happy-nya aku. Lihat kalian. Aduh. Aku sampai happy-nya sampai rahang aku capek buat ketawa. Katakan kami happy. Lah, tapi kok nggak tahu bagaimana cara buat happy. Apa mungkin selama hidup mereka penuh dengan kebencian, maka sudah nggak tahu cara happy kembali ya. Aduh. Lucu ya, coba kita balik dulu. Bikin happy aku lihat kayak gini. Aku suka ini. Bahagia gitu loh. Juga Kurnia, jangan dikira perempuan terus nangis. Happy. Jujur happy gak? Inisial K. Oh, blessing malah. Bagus, lebih bagus blessing. Ya, teman-teman ya. Happy. Pak Jokowi melaporkan mereka, jangan pikir kita takut. Oi, gimana sih caranya happy? Saya mau baca komentar netizen dulu ya. Ya, cukup menghibur ya. Jadi kalau saya bukakan di sini adalah komentar dari netizen. Bentar, saya coba tampilkan ya. Nah, ini komentar netizen ini nanti saya akan bacakan kepada kalian. Oke, yang pertama. Tunggu saja kalau Egy Sujana happy, saya mau nonton. Emang selama ini nggak terlihat lah di layar kaca atau di sosial media Egy Sujana itu happy ya. Kenapa ya kalau komen selalu kena pelanggaran padahal orang-orang itu bebas memaki, menghina apapun yang mereka komen selalu lolos. Itu yang saya heran di TikTok teman-temannya, gimana caranya? Selamat, semoga happy-nya kalian sampai di dalam hotel pakai rompi oranye. Ngakunya muslim tapi tingkahnya kok koyok gini ya. Iya bikin malu ya teman-teman ya. Bikin malu.
Gue yakin mulutnya bilang happy, dalam hati ketar-ketir, susah tidur, bentar lagi nginap di hotel. Ya, ada ini teman-teman ya. Misalnya ini, bentar ya. Ah, happy itu wajah ceria, bukannya suram. Terlihat kan mereka happy, bilang happy, tapi mukanya terlihat suram gelap teman-teman. Happy wajahnya kok pada muram, ketakutan katanya. Egy Sujana masuk rumah sakit. Ini video kapan? Asik, saya juga happy kalau pakai baju orange mereka katanya. Kelihatan kalau orang pura-pura senang tapi ketakutannya lebih besar, bos. Ya, seperti itu ya. Mereka mengatakan, ini saatnya Pak Jokowi akan menunjukkan ijazah asli. Memang Pak Jokowi bakal menunjukkan jika persidangan meminta, ya, akan menunjukkan. Bahkan Pak Jokowi kemungkinan besar teman-teman akan menghadiri sidang dan menunjukkan. Ya, karena Pak Jokowi sudah melaporkan sendiri dan kemungkinan besar Pak Jokowi akan hadir di dalam sidang. Ya, makanya mereka pasti akan ketar-ketir. Mengaku dari happy tapi nggak tahu cara bagaimana untuk happy. Pakai teriak-teriak, woi, woi, kami nggak ketakutan, woi, cara happy masa nggak tahu. Ya seperti itu teman-teman ya. Kalau dalam kehidupan kita bawaannya itu selalu marah-marah, selalu benci, selalu mencaci maki orang lain, menceritakan keburukan orang lain, ngomong yang tidak-tidak kepada orang lain, maka kita akan lupa bagaimana cara untuk berbahagia. Betul nggak teman-teman? Betul kan? Coba tulis di kolom komentar. Mereka lupa cara untuk happy bagaimana. Mereka lupa cara untuk bahagia bagaimana karena hatinya mereka itu sudah tertuju kepada suatu hal yang benar-benar itu intinya adalah sebuah kebencian. Adalah sebuah hal yang benar-benar membawa mereka terjerat dan terputar-putar dalam circle kegelapan mereka yang disebut dengan kebencian. Makanya mereka lupa untuk berbahagia seperti apa. Ngapain sih urus-urus ijazah? Pak, kalian itu sudah tua, ya, sudah pada berlanjut usia. Kenapa kalian terus melakukan hal-hal seperti ini? Kenapa kalian nggak menghabiskan saja waktu kalian bersama dengan anak, bersama dengan cucu di rumah, istri, keluarga, menikmati masa tua dan menikmati apa yang namanya happy. Menikmati apa yang namanya kebahagiaan, ya. Makanya kan kalian akhirnya secara spontanitas, seperti Rasulullah katakan ya, alam bawah sadar. Dalam alam bawah sadar mereka katakan happy itu bagaimana ya? Ya, sebenarnya orang-orang ini sudah lupa cara untuk bahagianya di mana. Karena mereka terlalu terfokus, sudah dikendalikan dengan sesuatu yang itu akarnya adalah dendam dan kebencian, yang dimana itu perlahan-lahan menggerogoti mereka, menggerogoti hidup mereka agar tidak menikmati yang namanya happiness, kebahagiaan. Makanya ya, jika kita terlalu benci kepada orang lain, jika kita mempunyai akar pahit kepada orang lain, itu percaya atau tidak akan menjadi penyakit secara fisik ya. Dan berawal dari sakit, penyakit hati. Berawal dari situ, percaya atau tidak teman-teman, itu akan menggerogoti hidup kalian, itu bahkan akan membuat penyakit ya, mulai dari stres ya, mulai dari penyakit kronis akan timbul teman-teman ya. Percaya atau tidak, mulai dari akar pahit, rasa benci, kepahitan dan tidak mau mengampuni, itu akan menggerogoti hidup kalian sehingga kalian akan jauh daripada yang namanya kebahagiaan, happiness. Jadi jika teman-teman hari ini masih menyimpan kebencian kepada orang lain, sakit hati kepada orang lain, tertusuk-tusuk, bertobat teman-teman. Bertobat ya. Karena itu kalian membenci seseorang sampai berlarut-larut, sampai sedemikian kejinya sehingga menciptakan hal-hal atau niat-niat jahat. Itu yang rugi bukan orang yang kalian benci, yang rugi adalah diri kalian sendiri. Makanya mereka itu dalam sebuah konferensi pers ala-ala mereka. Ada ya konferensi pers ala-ala mereka. Itu dalam sebuah ini secara tidak sadar mengatakan kami happy Pak Jokowi melaporkan. Tapi secara tidak langsung mengatakan happy itu seperti apa ya? Ya mungkin kalau mungkin ada ahli yang bisa melihat raut wajah mereka teman-teman. Soal ekspresi raut wajah dan body language teman-teman, bahasa tubuh ya, pasti akan melihat bahwa mereka sebenarnya tidak happy.
Mereka itu tidak tahu sekarang bagaimana cara happy. Ya seperti itu teman-teman. Orang-orang ini teriak-teriak happy, tapi sebenarnya di dalam hati mereka sudah kelihatan dari ucapan mereka bahwa mereka sudah jauh dari yang namanya happy. Karena apa? Itu yang saya katakan tadi. Kebencian. Hati mereka sudah gelap, sudah dikendalikan dengan yang namanya akar pahit, kebencian kepada orang lain, ya. Atau bisa saja di belakang mereka ada sesuatu, ya. Nah, saya berharap ini juga lewat pembahasan kali ini bisa memberikan pandangan saya kepada kalian semua. Saya memang masih muda teman-teman, tapi apa yang saya tahu, apa yang saya anggap itu benar, saya wajib untuk sampaikan. Jika hari ini teman-teman mempunyai rasa benci di dalam hati kepada orang yang berlarut-larut, ampuni saja teman-teman, karena itu akan berdampak baik untuk kesehatan, untuk mental kita, ya. Jangan jadi seperti mereka. No, jangan. Aku tidak sarankan. Kalian akan lupa bagaimana cara untuk berbahagia. Saya pamit dulu. See you on the next video guys, and God bless. YouTuber Nusantara terus maju. Bye guys.